Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator, jumpa kembali. Tutorial kali ini bersih panduan tentang verbal tick. Jadi teman-teman operator sekolah ataupun madrasah yang belum mengisi verbal ticknya agar segera mengisi, karena ini terkait pendataan dan kesiapan di asesmen nasional nantinya. Jadi untuk tahapan pertama kita akan masuk di laman verbaltik.data.kemdikbud.go.id. Kemudian kita akan login. Di sini teman-teman bisa melihat tampilannya. Ya, ini untuk verbaltik ini sudah beberapa kali perpanjangan. Jadi harapannya teman-teman yang belum mengisi kesiapan TIK di sekolah atau di madrasahnya agar segera mengisi. Untuk akun di sini kita akan login dengan menggunakan akun verbal PD. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah mengerjakan verbal PD, silakan untuk melakukan verbaltik dengan menggunakan akun tersebut. Dan teman-teman yang belum pernah mendaftar dengan akun verbal PD-nya di sdm.kemdikbud.go.id, silakan lakukan pendaftaran. Untuk tutorial pendaftaran akun kami juga sudah membuatkan, teman-teman bisa mengecek kembali di tutorial kami. Ya, kami sudah siapkan juga untuk registrasi akun verbal PD bagi teman-teman yang baru ingin mendaftar di verbal PD. Ini linknya nanti akan kami siapkan di deskripsi pada video ini. Teman-teman tinggal melihat bagaimana cara mendaftar akun SDM untuk verbal PD-nya. Baik, kita lanjut. Ini kalau teman-teman sudah punya akun, silakan login dengan akunnya. Klik login. Ya, kita tunggu sampai tampil berandanya. Ya, jadi seperti ini. Jadi statusnya di sini kita adalah sebagai operator sekolah. Kemudian teman-teman untuk panduan pengisiannya, silakan teman-teman mengklik panduan di sini. Ya, simpan data, atau di sini juga di keterangannya itu juga sudah disiapkan teman-teman. Ya, panduan. Kemudian untuk keterangan ini adalah klasifikasi kesiapan TK sekolah atau madrasah untuk persiapan nanti asesmen. Jadi di sini ada beberapa poin yang teman-teman juga harus seksama membacanya dan harus memahami terkait pengisian, jangan sampai nanti ada kekeliruan pengisiannya. Kemudian untuk spesifikasi komputer yang dipakai nanti, jadi seperti ini. Jadi kalau yang dulunya UNBK kita kenal yang namanya komputer server, jadi di AN ini, asesmen nasional, kita mengenal yang namanya komputer proktor. Jadi untuk spesifikasinya teman-teman bisa melihat untuk yang semi online dan yang fully online. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan. Oke, kita masuk di menu kesiapan TIK. Nah, ini profil, ini bisa diklik untuk melihat profilnya. Tapi kita akan masuk di menu verbal. Ini verifikasi dan untuk validasinya. Ini adalah contoh untuk madrasah saya bagaimana pengisian dari kesiapan untuk verbal tick-nya. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Kalau UNBK-nya yang tahun kemarin sudah melaksanakan, namun di sini statusnya menumpang atau belum melaksanakan UNBK, teman-teman tidak perlu panik. Yang perlu dipersiapkan di sini adalah mengisi file-file yang mengisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dan wajib kita isi untuk kesiapan TIK kita. Jadi misalkan kepemilikan lab komputer, silakan diisi lab komputernya ada berapa. Misalkan di madrasah saya laboratorium komputernya itu hanya satu, maka saya akan mengisi satu di sini. Kemudian jumlah komputer utama atau komputer proktor ini yang akan dipakai untuk moda online atau offline-nya, ya semi online. Di sini teman-teman juga harus menyiapkan. Saya mengisi dua karena memang satu adalah komputer utama dan satunya adalah sebagai cadangan. Selanjutnya untuk komputer atau laptop yang sesuai spesifikasi. Untuk spesifikasinya teman-teman kembali di menu keterangan, ya. Kalau dia sesuai spesifikasinya maka silakan diisi. Seperti ini ya. Ini untuk semi online dan di sini adalah full online. Jadi spesifikasinya teman-teman tinggal menyesuaikan di sini. Oke.
Selanjutnya mengisi jumlah komputer atau laptop ya tadi. Selanjutnya komputer laptop yang sesuai spesifikasi namun bukan milik sekolah. Untuk komputer yang tidak sesuai spesifikasi juga diisi. Ya teman-teman, silakan menyesuaikan sumber listrik, kemudian daya listrik, jaringan internet yang digunakan. Kalau di madrasah saya belum memiliki IndiHome ya, atau Telkom Speedy belum masuk di sekolah saya. Jadi siswa saya ujiannya itu dengan menggunakan tethering dari HP. Maka ini saya memilih provider yang sesuai dengan yang ada di sekolah saya. Jadi saya itu menggunakan Excel ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan dia menggunakan Telkom Speedy, Astinet dan lain sebagainya ya, teman-teman harus menyesuaikan. Oke, selanjutnya akses internet lainnya tidak perlu. Kemudian bandwidth untuk download dan bandwidth untuk upload. Nah, ini beberapa kami temukan kasus atau ditemukan kasus adalah beberapa laporan bahwa masih ada juga yang keliru dalam pengisian bandwidth untuk akses internet di sekolah atau di madrasahnya. Maka teman-teman, ini harus diisi dengan data yang ada. Untuk mengecek berapa bandwidth dari akses internet kita, maka teman-teman di sini ada kolom ya. Teman-teman bisa untuk pengukuran bandwidthnya dapat dilakukan di laman ini, speed test ini atau yang ini. Teman-teman bisa klik saja, klik sekali ya, nanti akan diarahkan untuk mengecek kekuatan dari akses internetnya. Ini saya tutup saja di atas ini. Oke, teman-teman tinggal klik saja ini, go seperti ini, kemudian silakan menunggu. Nah, kalau saya di ini mencoba mengaksesnya, speed testnya saya menggunakan WiFi. Ini karena saya bukan lagi berada di sekolah, namun teman-teman itu untuk mengecek kekuatan jaringannya harus berada di sekolah. Jangan di lokasinya di tempat lain, harus ada di sekolah. Karena kenapa? Karena ini akan menentukan terkait kesiapan pelaksanaan AN nantinya. Karena kalau teman-teman mencoba mengakses misalkan di rumah, kemudian teman-teman menggunakan WiFi dengan jaringan yang cukup memadai, kemudian di sekolahnya ternyata jaringannya kurang bagus, teman-teman mengisi yang sesuai di rumah, padahal yang benar itu adalah sesuai dengan lokasi kita. Misalkan saya berada di sekolah, maka saya akan mencoba untuk mengecek, maka saya akan mengisi untuk unduhnya seperti ini ya, unduh atau download ya, bandwidthnya seperti ini. Saya menyesuaikan, misalkan di sini adalah 17,1 Mbps untuk unduhan atau downloadnya, kemudian untuk unggahan atau uploadnya adalah 3,1 Mbps. Maka saya menyesuaikan di sini. Saya tinggal tulisnya di sini. Misalkan ini adalah 17 ya. Kalau menggunakan karakter ini tidak diizinkan, maka kita pakai saja yang angka seperti ini. Nah, karena saya sudah mengisi, maka saya tidak perlu lagi mengubah data ini. Oke. Ini kebetulan bandwidthnya saya isi yang di sekolah ya, bandwidthnya saya ukur di sekolah, maka saya tidak perlu mengubah lagi. Kemudian untuk hub dan switchnya teman-teman menyesuaikan, kemudian akses pointnya kalau ada, kemudian mode pelaksanaannya nanti. Kalau teman-teman yakin dengan pelaksanaannya full online, jaringannya stabil, tidak bermasalah jaringannya, misalkan teman-teman ada di wilayah perkotaan dengan akses internet yang mumpuni, maka teman-teman boleh memilih di sini adalah mode pelaksanaannya online. Namun saya tidak bisa memilih online karena memang di madrasah saya belum bisa seperti itu, maka saya akan memilih semi online. Kemudian di sini apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi saat pelaksanaan AN nanti? Jadi kita menyesuaikan juga. Hati-hati kalau teman-teman misalkan ingin mengisi di sini iya, berarti teman-teman telah menyetujui bahwa nanti jika ada sekolah yang akan menumpang di sekolah kita, teman-teman harus menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini tentunya pastikan bahwa di lokasi teman-teman akses internetnya sudah bagus, dan kemudian juga
perangkat-perangkat komputer atau komputer proktor atau klien nantinya juga itu memadai, maka teman-teman tinggal memilih ya. Kalau misalkan tidak bersedia, oke, boleh memilih tidak, seperti ini. Nah, kemudian di sini lokasi koordinat kita ini sesuai dengan data yang kita isi di Verval SP. Jadi kalau datanya tidak sesuai, maka teman-teman silakan melakukan perubahan di Verval SP-nya. Selanjutnya untuk sekolah-sekolah terdekat dengan sekolah saya, ini ada 5 sekolah. Maka nanti kalau teman-teman memilih iya di sini, kemudian karena ada 5 sekolah terdekat, maka 5 sekolah ini kemungkinan akan bisa menumpang di sekolah kita. Tentunya fasilitas itu teman-teman sudah harus siapkan. Oke, saya pilih tidak karena jaringan juga internet tidak mumpuni di sana. Kemudian di sini adalah jarak-jaraknya, teman-teman tinggal mengisi. Tinggal klik ya. Kalau sudah selesai teman-teman, ini sebuah pernyataan yang teman-teman harus baca. Kalau sudah sesuai, maka teman-teman tinggal klik kemudian simpan. Oke, untuk status pelaksanaan saya hampir lupa juga tadi di sini teman-teman. Untuk status verbalnya kita ini belum disetujui. Kemudian status kesiapannya kesiapan B karena menyesuaikan dengan perangkat komputer ya. Seperti ini perangkat komputer kita dari keterangan yang sudah sebelumnya kita lihat tadi. Oke. Kemudian status pelaksanaannya ini belum ditentukan. Jadi nanti teman-teman fokus sekarang adalah mengisi data-data di sini. Ini untuk operator sekolah. Baik, itulah tutorial untuk pengisian verbal TIK untuk sekolah atau madrasah. Jadi bagi teman-teman yang belum mengisi, silakan segera mengisi terkait kesiapan TIK di sekolah atau di madrasahnya. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.